Dari poin pertama ya, yang bisa diterima nalar itulah kebenaran. Semua harus bisa dibuktikan. Kalau jemaat baca tulisan-tulisan berlabel Kristen dalam media-media internasional seperti CNN, saya pernah baca CNN. Di situ umumnya yang menulis artikel itu adalah orang-orang yang menganut ini Kristennya liberal. Karena kalau dalam media asing internasional itu dituliskan di bawahnya. Setelah artikelnya lalu dituliskan siapa penulisnya. Dan biasanya penulisnya nggak ragu-ragu menyatakan bahwa dia penganut Kristen liberal. Maka yang dia share adalah pandangan apa yang terjadi, worldview ya, kita sudah belajar. Jadi pandangan dia terhadap apa yang terjadi di dunia, misalkan perang Timur Tengah, Israel Hamas ya. Maka dia worldview-nya, cara memandang kejadian apa yang terjadi di Timur Tengah, perang Israel itu, dari kacamatanya dia. Gitu. Jadi isi Alkitab yang sudah ditafsirkan secara liberal. Ini patokannya. Yang bisa diterima nalar, itu kebenaran. Liberal ini bahkan meragukan bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Bahayanya Kristen yang menyimpang. Kristen yang mengikuti budaya manusia. Nanti progresif pun ya begitu juga. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab itu sekedar mitos, dongeng. Memang ada pesan moral di sana, mengajarkan kebaikan. Tapi kejadian itu nggak benar-benar terjadi. Contohnya, Yunus ditelan ikan besar. Bukan ikan paus ya. Saya masih membaca artikel yang mengatakan ikan paus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yunus ditelan ikan paus itu salah satu penafsiran yang mungkin ikan paus. Tapi Alkitab tidak menuliskan bahwa itu ikan paus, ikan besar. Nggak mungkin ikan teri kan? Salah satu yang masuk logika ikan paus. Mungkin ikan paus. Bisa jadi. Kan itu salah satu penafsiran yang bisa kita perdebatkan. Yang liberal ini, maka worldview-nya otomatis worldview liberal. Gitu kan? Seperti itu. Jadi worldview itu, world-nya dunia, view-nya itu pandang. Memandang segala hal yang terjadi di dunia itu. Iman seseorang mempengaruhi. Jadi bagi liberal, dia akan memandang apa yang terjadi di dunia menurut pandangan liberal. Ya. Waduh, nggak mungkin lah katanya manusia ditelan ikan besar lalu bisa hidup 3 hari di situ. Yunus, jadi Yunus itu mengajarkan pesan moral yang baik. Setiap pada pelayanan, setiap pada panggilan Tuhan. Tapi peristiwanya sendiri itu dongeng, rekan-rekan. Lalu bagaimana dengan kebangkitan Yesus dari mati? Ya, nah bahayanya liberal ini pada akhirnya ujungnya bisa mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu pun cerita isapan jempol. Itu hanya mencoba menyampaikan pesan moral yang baik. Nah, ini bertentangan dengan perkataan Paulus sendiri kan. Paulus katakan dengan tegas apa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita ya. Jadi kemenangan Tuhan atas dosa, atas kuasa maut, justru dibuktikan lewat kebangkitan Kristus ya. Nah, itulah liberal ini menafsirkan Alkitabnya pun menurut mereka, yaitu secara liberal. Itu ya. Yang bisa diterima nalar itu kebenaran. Jadi semua harus bisa dibuktikan, tapi dibuktikannya itu dalam tanda kutip. Kemampuan manusia kan terbatas. Yang bisa membuktikan, benar-benar membuktikan Allah. Allah yang memiliki, yang menciptakan semesta ini. Itu ya, jadi kesombongan manusia. Nah ini pun menurut mereka, gitu kan. Di lain sisi, yang kultural, yang ekstrim kiri ini pun menurut mereka, gitu kan. Kultural. Nah, dia memandang dunia berdasarkan, kan, dan dia menafsirkan Alkitab pun kultural. Itu ya, perasaan saya mendominasi. Maka bagi mereka, menurut mereka, penyembahan pun ditafsirkan sebagai lihat konser, Hillsong, Dawn Moon, lalu angkat tangan nangis-nangis. Mereka bilang saya dijamah Tuhan. Roh Kudus berkarya gitu kan. Padahal Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Justru orang yang mau menundukkan pikirannya, nalarnya kepada Roh Kudus dipakai, tidak diabaikan.
Tapi tidak juga dituhankan. Jadi yang benar, Kristen tengah, kalau dalam posisi ini di tengah-tengah yang benar, seperti yang Paulus katakan. Kami menawan segala pikiran kami lalu menundukkannya kepada Kristus. Jadi ketika belajar Alkitab itu, kita pakai nalar. Bagaimana bisa menguji? Bagaimana jemaat di Efesus bisa mengatakan, kamu rasul palsu, ajaran kamu salah. Bagaimana menguji ajaran mereka? Dipakai nalarnya gitu kan. Berdasarkan kebenaran yang sudah mereka peroleh ketika belajar, pakai nalar belajar juga. Ya, jadi yang benar itu nalar ditundukkan. Ya, jadi ini yang pernah saya sampaikan sebagai ekstrim kiri dan ekstrim kanan berkaitan dengan nalar. Ya, bedanya dengan liberal, antara liberal dan kultural. Nomor 2, kekristenan harus berrekonsiliasi dengan sains sekuler dan pemikiran modern. Kalau historis kan berkata, kebenaran ada dalam firman. Firman tertulis dalam Alkitab. Patokan kebenaran itu hanya ini. Dan cara menafsirkannya pun ada ya. Alkitab menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa menafsirkan Alkitab tidak boleh sembarangan ya. Harus secara sehat hermeneutiknya. Jadi menurut Kristen historis kebenaran ada dalam firman, firman tertulis dalam Alkitab itu ya. Saya sering katakan yang ditafsirkan dengan sehat dalam satu pengajaran yang sistematis. Nah, sedangkan liberal berkata sains sebagai maha benar, sementara Alkitab syarat dongeng dan mengandung banyak kesalahan. Sebenarnya yang menganut Kristen liberal ini kan belum diubahkan hatinya, belum mengalami kelahiran kembali. Ego manusia di situ. Jadi self-centered ya. Humanisme manusianya yang akunya yang menguasai gitu. Allah harus tunduk. Termasuk ketika mereka menafsirkan Alkitab, Allah sebenarnya menyampaikan ini, kita yang harus tunduk, tapi mereka enggak gitu. Jadi bagi mereka sains sebagai maha benar. Sementara Alkitab syarat dongeng dan mengandung banyak kesalahan. Yang ketiga, teks Alkitab hanyalah kumpulan puisi dan kisah fantasi. Jadi kalau Kristen historis memperlakukan teks Alkitab secara literal, historik, kemarin sudah kita singgung ya, dan kontekstual, tapi liberal teks Alkitab untuk mengajarkan nilai-nilai moral, tidak untuk diterima secara literal. Ya, contohnya seperti saya sampaikan tadi, kisah Yunus gitu kan. Mereka mengakui bahwa kisah Yunus itu mencoba mengajarkan nilai-nilai moral yang benar. Jangan lari dari panggilan. Kalau sudah dikasih tugas memberitakan firman kepada Nineve, kerjakan. Jangan lari dari Tuhan, gitu kan. Mereka mengakui ada pengajaran nilai moral yang baik di sana. Tetapi kalau peristiwanya sendiri, wah ini karang-karangan orang. Yang keempat, manusia tidak kehilangan kemuliaannya. Jadi kalau Kristen historis berkata semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi kalau tentang dosa, patokan kita di Roma saja. 3 ayat 23, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu 6 ayat 23, ayatnya sama 23. 6 ayat 23, upah dosa adalah maut ya. Jangan dilupakan ayat pokok dalam ajaran kita. Liberal ini ujung-ujungnya adalah tidak mengakui keberdosaan manusia ya. Nah, kalau sudah tidak mengakui keberdosaan manusia, secara nalar mereka berkata bahwa ya Yesus juru selamat. Tapi kalau mereka tidak merasa berdosa, buat apa ya juru selamat? Sekarang banyak orang Kristen seperti itu. Dalam label Kristen mereka, dalam pencitraan Kristen mereka berkata bahwa ya Yesus itu juru selamat. Tapi buat apa mengakui Yesus juru selamat kalau tidak mengakui berdosa? Jadi kalau kita lihat dalam Kristen ini, kita mendapati ajaran-ajaran yang tidak konsisten gitu. Ujaran-ujaran yang tidak konsisten. Di satu saat mereka berkata ini, di saat lain mereka berkata itu. Mereka tidak sadar bahwa itu bertentangan gitu kan. Mereka bebas-bebas saja. Karena bagi mereka kebenaran yang menurut mereka. Bagi kultural kebenaran yang menurut perasaan mereka. Bagi liberal kebenaran adalah menurut nalar mereka. Gitu kan. Nah, apa yang ditulis dalam Alkitab bertentangan dengan kultur mereka, apa yang ditulis dalam Alkitab bertentangan dengan
nalar mereka, mereka tolak. Nah, kekristenan itu kan tunduk. Jadi mengakui otoritas Allah dalam firman-Nya sepenuhnya. Lalu apa yang diperkatakan oleh Allah, kita tunduk ya. Jadi inilah. Ya, historis berkata semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bagi liberal, manusia sebagai ciptaan Allah tertinggi masih memiliki kemuliaannya. Jadi ada rasa optimis, maka pertobatan itu, aduh, apa ya? Nah, sebenarnya dalam ciri-ciri yang keempat ini ada irisannya dengan kultural. Kita melayani, kita ada di tengah-tengah Kristen kultural ya. Mayoritas Pantekosta karismatik. Nah, mereka kebanyakan tidak merasa berdosa kok. Makanya ketika mendapati pesan tentang pertobatan, dianggap tidak memiliki kasih. Khotbah kita di 2 video terakhir, dianggap jahat. Tidak memiliki kasih. Ketika kita menyampaikan realitas, lalu kita memanggil untuk bertobat. Gitu kan? Mereka merasa benar. Gitu. Dani ini salah alamat. Berkhotbah tentang pertobatan kepada kami gitu. Karena kami benar, kami ada di pihak yang benar gitu. Tapi kebenarannya menurut perasaan mereka. Maka mereka tersinggung terhadap khotbah kita. Lalu dalam tradisi pilih-pilih karena dianggap jahat, tidak memiliki kasih, lalu itu dihapus dari grupnya. Seperti itu. Di sini terdapat irisan gitu. Pada intinya sebenarnya itu. Manusia dalam segala bentuk kekristenannya menolak kekristenan yang alkitabiah. Salah satu motivasinya adalah tidak mau. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka berdosa. Mencoba menghindar dari dakwaan Allah lewat firman-Nya yang sebenarnya kasih. Menunjukkan realitas bahwa manusia itu berdosa, butuh juru selamat. Terima, aku mengirimkan anakku yang tunggal. Allah Bapa katakan seperti itu. Tapi manusia berkata, tunggu dulu. Kepada siapa ini Yesus dikirim? Kepada siapa ini? Makanya Ibu Gembala pernah berkata dari pengalaman pribadi. Saya pikir semua yang berasal dari kultural, mayoritas Pantekosta karismatik yang kemudian bertobat dan dicerahkan masuk ke reform, pasti memiliki pengalaman yang sama. Dulu semasa saya Pantekosta, ketika mendengar khotbah tentang pertobatan, selalu ada sikap, oh itu bukan buat saya, buat sebelah saya, buat tetangga saya, kan? Buat musuh saya, dia berdosa. Saya enggak. Gitu. Jadi ketika menerima khotbah-khotbah atau firman tentang keberdosaan manusia yang menunjuk bahwa manusia berdosa, cenderung menolak, cenderung tersinggung dan kemudian marah. Teks Alkitab yang berkata bahwa manusia itu mati di dalam dosa, mereka nggak terima. Ya, oke. Yang kelima, Injil sosial menggantikan Injil Kristus. Ya. Historis berkata, ajaran historis berkata, Yesus mati menebus dosa kita, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Kita diperdamaikan dengan Allah. Liberal berkata, selamat dari dosa dan hukumannya tidak relevan. Yang penting bagaimana memperlakukan sesama. Ya. Yang sering saya sampaikan sebagai Injil sosial yang sekarang sudah redup lagi. Ada masanya, tahun-tahun kemarin, saya sempat singgung, di mana Injil sosial yang diramaikan, gitu kan, menjadi berita, bahasan di mana-mana. Tapi sekarang mulai meredup lagi. Lalu yang naik ke permukaan, di Indonesia khususnya, tentang progresif. Jadi pembahasan-pembahasan ini tidak dalam satu pengajaran firman yang sistematis, tapi apa yang lagi heboh itu dibahas. Begitu ya. Nah, beberapa tahun lalu Injil sosial sempat naik. Injil sosial ini banyak dianut oleh liberal. Iman tuh relasi dengan Allah secara pribadi itu nggak terlalu penting. Yang penting itu berbuat baik. Jadi sosial, hubungan sosial kepada sesama manusia yang penting. Bukan relasi dengan Allah. Makanya konsep dosa, di sini kematian Kristus di atas salib, tidak terlalu penting. Ya, saya baca lagi. Menurut Kristen historis, Yesus mati, menebus dosa kita, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Kita diperdamaikan dengan Allah yang tadinya berseteru, memusuhi Allah.
yang tadinya jauh didekatkan oleh karya salib Kristus. Bagi mereka, emang itu penting ya dibahas ya? Emang itu penting diakui ya? Padahal justru inti kekristenan kan itu. Buat apa saya kemarin memberikan pelajaran Sakarya panjang lebar tentang akhir zaman, tentang dua kemungkinan di sana, surga neraka, tentang hari Tuhan di mana orang-orang yang tidak memiliki relasi pribadi dengan Allah, yang artinya melawan firman akan menerima hukuman, gitu kan, dilempar kepada api kekal. Buat apa sih dibahas panjang lebar yang begitu-begitu? Yang penting berbuat baik. Kan? Jadi relasi dengan Allah yang menjadi inti kekristenan itu yang dirusak ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu yang kemudian dipulihkan lewat karya salib Kristus, Adam kedua, itu enggak terlalu penting. Jadi kekristenan sekarang menekankan perbuatan baik ini, mayoritas gereja-gereja, mayoritas Pantekosta karismatik, begitu menekankan perbuatan baik ini seolah-olah bisa menggantikan karya salib Kristus ya. Ini ya, jadi menurut liberal, selamat dari dosa dan hukumannya tidak relevan, tidak penting lah untuk dibahas, apalagi diimani. Yang penting bagaimana memperlakukan sesama. Ini juga ada irisan dengan kultural. Mengapa saya lebih memilih membahas secara keseluruhan, tidak hanya progresif, tapi juga kultural dan liberal, karena pada akhirnya kita akan melihat ada irisan di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh liberal dilakukan juga oleh kultural kok. Karena mereka tuh tindakannya sama, mencoba mengkompromikan kebenaran untuk tunduk kepada budaya mereka, selera mereka, keinginan manusia. Ya, kita lihat seperti ini. Ini ciri-ciri Kristen liberal. Oke, ini contoh-contoh tindakan praktis atau sikap pikiran dan hati mereka ya. Saya bacakan saja dengan cepat. Alkitab tidak diilhamkan oleh Allah dan memiliki kesalahan-kesalahan. Maka manusia, para ahli teologi, harus menentukan ajaran-ajaran mana yang benar dan mana yang tidak benar. Daripada masuk kepada pengajaran firman yang sehat dan sistematis, yang berkelanjutan dalam jangka panjang, saya katakan belajar firman itu sampai kita mati, sampai kita ketemu Yesus, baru selesai. Gitu kan. Tapi mereka menyerahkan otoritas itu kepada manusia, mana yang bisa diajarkan, mana yang sebaiknya ini enggak. Atau teks ini tidak relevan dengan kehidupan manusia, udahlah, penafsirannya coba lain gitu. Makanya dalam tradisi liberal, orang-orang gay dan orang-orang lesbi aja bisa menganggap diri mereka Kristen. Bahwa penafsiran Alkitab menurut mereka itulah yang benar. Jadi kalau Alkitab mengajarkan bahwa seks yang menyimpang ini dosa di hadapan Allah dan mereka harus bertobat, mereka menafsirkan itu salah, itu tidak kasih. Gitu kan? Jadi mereka kemudian membuat penafsiran teks Alkitab menurut mereka, yang intinya membenarkan keberadaan mereka yang gay atau lesbian itu ya, homoseksual. Jadi begitu, tergantung mau-maunya mereka. Berikutnya, kelahiran Kristus dari darah Maria adalah ajaran yang bersifat mitos ya. Jadi itu kan berlawanan dengan nalar kan, bahwa Maria melahirkan Yesus tanpa dibuahi oleh seorang laki-laki gitu kan. Nah, kita menuliskan Roh Kudus ya. Maria conceive atau mengandung bayi Yesus itu karya Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Nah, bagi manusia, bagi liberal ini kan tidak masuk akal. Karena bagi otak mereka, logika mereka, janin bayi itu terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma yang berasal dari laki-laki. Jadi, itu cerita mitos, gitu kan? Ya. Berikutnya, Yesus tidak bangkit dari kematian dalam wujud tubuh kemuliaan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Pada akhirnya kebangkitan manusia dari mati itu pun tidak masuk nalar mereka. Maka mereka tolak. Berikutnya, Yesus sungguh ada dan adalah pengajar moral yang baik. Tetapi para pengikutnya telah memelintir sejarah kehidupannya dalam
hal, misalnya tidak ada peristiwa-peristiwa supernatural yang disebut mujizat. Itu ditambahkan untuk memberi tekanan kepada ajaran moral, gitu ya. Coba jemaat saya undang setelah tahu ajarannya, tapi tetap dengan kewaspadaan untuk membaca tulisan-tulisan dari Kristen liberal ini. Jadi apa yang ditulis Alkitab, kisah-kisah itu dianggap mitos, nggak pernah benar-benar terjadi. Gitu. Tapi mereka mengakui bahwa ada ajaran moral yang baik dari situ. Termasuk sosok Yesus. Apakah dia Tuhan? Allah yang menjadi manusia? Enggak penting lah itu dibahas. Tapi bahwa Yesus mengajarkan nilai-nilai moral yang baik, itu mereka bisa terima ya. Yesus berjalan di atas air. Jangankan Yesus bangkit dari mati, Yesus berjalan di atas air dan mujizat-mujizat lain, ya itu cerita tambahan saja dalam rangka pengajaran moral. Lanjut ya. Neraka itu tidak nyata, manusia tidak terhilang dalam dosa dan terancam penghukuman kekal. Manusia mampu menolong dirinya sendiri. Tidak perlu penebusan Kristus karena Allah yang kasih itu tidak akan mengirim manusia ke satu tempat yang mengerikan seperti neraka. Jadi sekarang banyak buku-buku bahkan ya, kalau video sudah banyak banget, yang mempertanyakan bagaimana sih Allah yang diajarkan adalah kasih, bisa menciptakan satu tempat yang namanya neraka, di mana manusia menderita secara kekal di sana. Nggak masuk akal. Bener nggak dia kasih? Masa sih kasih mampu membayangkan dan kemudian mewujudkan satu tempat mengerikan seperti neraka. Berikutnya, para penulis Alkitab tidaklah seperti yang selama ini dipercaya. Contoh, Musa bukan penulis Pentateuch, 5 kitab pertama dalam perjanjian lama ya. Penulis kitab Daniel 2 orang, yang 1 orang diantaranya menuliskan nubuatan setelah peristiwa terjadi. Jadi mereka mencoba menggoncang iman Kristen dengan menyatakan satu ujaran-ujaran yang membuat kita meragukan akan otoritas kitab-kitab dalam Alkitab. Dan mereka mencoba menyerang dari berbagai sisi. Nah sebenarnya bagi kita orang yang sudah teologinya reform, kalaupun kemungkinan lewat satu studi yang objektif, yang memang mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, ditemukan fakta, bukti bahwa sebenarnya bukan Musa penulisnya. Enggak masalah, tidak mengubah keyakinan kita bahwa itu firman dari Allah. Nangkep ya? Jadi dalam budaya reform, ada hal yang bisa diperdebatkan. Itu tidak mempengaruhi iman, relasi kita secara pribadi dengan Allah. Tapi bagi kultural, wah mereka begitu mudah mendogmakan sesuatu, lalu yang beda dengan dogma itu sesat. Terakhir, yang paling utama dan paling penting bagi kita adalah mengasihi sesama dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Mereka tidak menyadari bahwa hubungan sosial yang tidak baik itu cikal bakalnya adalah dosa, gitu kan. Dosa itu adalah putusnya hubungan dengan Allah karena manusia tidak memiliki patokan kebajikan. Kebajikan itu sesuatu yang berasal dari kebenaran Allah. Yang mereka kemudian pegang adalah kebaikan manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah. Mereka tidak secara komprehensif menggali kebenaran firman. Mereka melihat bahwa sekarang yang terpenting itu banyak masalah sosial, ya. Manusia egois ketika melihat sesama yang menderita tidak mau membantu, bahkan yang mengaku diri mereka Kristen, gereja, gitu kan. Mengesankan bahwa, aduh itu jadi hal yang nggak penting deh. Yang mendesak sekarang lihat, ada sesama membutuhkan. Gitu. Ini sebenarnya motivasi munculnya Injil sosial, lebih menekankan ke situ daripada pemulihan hubungan dengan Allah. Dalam hal ini pun ada irisan, karena kita tahu kultural, mayoritas Pentakosta karismatik begitu menekankan sosial juga. Mereka nggak sadar, nggak menerima teks Alkitab yang mewahyukan bahwa hubungan sosial yang rusak itu akarnya justru karena hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Tidak ada patokan kebajikan di sana. Makanya saya selalu tekankan bahwa perbuatan baik itu buah orang yang iman Kristennya benar. Kalau orang mengaku Kristen tapi tidak berbuat baik,
kita harus pertanyakan, Kristennya benar nggak? Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati. Artinya perbuatan baik itu salah satu hal objektif yang bisa kita ujikan ketika seseorang mengaku Kristen. Kristennya benar, imannya benar, lahir baru, hubungan dengan Allah dipulihkan, maka buahnya otomatis adalah kebaikan. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Gitu ya. Tapi kebaikan tidak akan pernah membantu manusia mendapatkan keselamatan. Sepenuhnya karya Allah. Jadi itu yang saya sering katakan sebagai usaha memutarbalikan, membingungkan orang Kristen sendiri ya. Maka kesimpulannya ketika kita berbicara tentang Kristen liberal, ini ya. Kalau yang kultural, perasaan saya adalah Tuhan saya, maka ini otak saya, nalar saya, logika saya adalah Allah. Apa yang tidak masuk pikiran mereka tolak. Itu liberal. Nah baru setelah liberal kita akan masuk ke progresif ya. Tapi saya tunda saya sampai minggu depan, waktu kita sudah habis. Jadi mau kultural, mau liberal, mau progresif, semua berpusatkan kepada manusia ya. Self-centered, ego-centered, humanisme, humans, manusianya yang ditekankan. Ada kemarin pembahasan yang menarik ketika saya ikut ibadah di GRI. Kita begitu menikmati diskusi yang ada, yang pada akhirnya bermuara, oke, secara nalar kita bisa mempertanyakan banyak hal ketika membahas tentang ini. Ya. Bertemu dengan yang namanya paradoks ilahi, kita sudah belajar banyak. Ketika realitas Allah yang ultimate, yang realitas sebenarnya, lalu diperhadapkan dengan realitas ciptaan. Banyak hal yang tidak terjangkau menimbulkan banyak pertanyaan. Dan kita sah-sah saja mendiskusikan itu. Tapi pada akhirnya, iman itulah justru yang menyelamatkan kita dari ajaran-ajaran yang mencoba menyimpangkan kita dari bahwa kita tuh cuma makhluk ciptaan dan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan karena kasih Allah, kita diselamatkan. Jadi walaupun Alkitab sendiri dengan fair, dengan objektif menyatakan akan banyak hal tentang Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tapi di lain sisi Allah mengundang, merindukan kita menggali. Jadi bagi saya itu dua hal yang menunjukkan bahwa dia kasih. Bahwa ada banyak hal tentang Allah yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita, itu realitas. Karena dia maha pencipta, kita cuma makhluk ciptaan. Dan Allah fair, objektif. Mengatakan ini, inilah realitas, saya maha pencipta. Di masa lalu dalam kekekalan hanya ada saya, hanya ada kami. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kamu belum ada. Baru kemudian kami ciptakan. Jadi akan ada banyak hal yang tentang kami, Allah, yang tidak akan kamu jangkau. Fair, Allah mengatakan itu realitas. Kamu mau gak percaya silakan. Tapi karena kasih, Allah menyatakan itu fair, objektif. Tapi sebanyak yang bisa kamu pahami, gali itu. Kejar pengenalan akan kami. Itu ya yang Paulus katakan ketika dia dilahirkan kembali. Yang kuhendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Masuk dalam persekutuan penderitaannya. Menjadi serupa dalam kematiannya. Supaya di akhir saya mengalami dibangkitkan. Untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kan Kristen itu. Jadi selama kita hidup yang kukehendaki adalah mengenal dia. Kenal di situ kan ginosko, pengetahuan, knowledge. Bukan mistik. Bukan menolak kalau tidak sesuai akal. Bukan. Jadi Paulus katakan, selama hidup ini, bagi Kristus saya akan kejar pengetahuan tentang dia. Walaupun Allah sudah fair, sudah objektif, mengatakan bahwa akan ada banyak hal tentang dia yang tidak akan pernah saya bisa ngerti. Tapi dalam kerendahan hati, saya harus mengakui kalau saya cuma ciptaan. Tapi bahwa Allah merindukan saya mengejar pengenalan akan dia, pengetahuan akan dia, itulah kasih. Nah banyak orang Kristen sekarang menolak itu.
Nah, saya mau tekankan bahwa tradisi kultural, mayoritas Pentakosta karismatik, lalu liberal dan progresif ada dalam penolakan itu. Dengan gaya, dengan cara mereka masing-masing, sebenarnya yang mau mereka lakukan adalah menolak dia. Menolak pengenalan akan dia. Untuk itulah mereka menolak hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu apa? Yesus katakan dalam Yohanes pasal 17, inilah hidup kekal. Ketika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, lalu mengenal Yesus yang engkau utus. Itu hidup kekal. Tapi mereka menolak pengenalan itu dengan cara mereka masing-masing, kultural, liberal, progresif. Maka dengan itu justru mereka menolak hidup yang kekal. Nah, kita mengejar itu. Jadi hidup kekal itu nanti paripurna akan kita alami ketika Yesus menjemput kita. Setelah dia menyediakan tempat di rumah Bapa di sorga. Tapi hidup kekal itu sudah kita dapatkan saat ini, saat kita hidup di dunia, ditunjukkan dengan apa? Mengejar pengenalan akan dia. Satu-satunya Allah yang benar dan Kristus Yesus, dia yang diutus. Nah, maka ketika berbicara tentang gereja, apa sih esensi dari gereja? Efesus pasal 4 berkata, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anaknya. Nah, ini yang coba mereka tolak pengetahuan ini. Ya, padahal pengetahuan inilah selengkap senjata Allah untuk kita bisa menolak ajaran yang salah, untuk kita bisa bertahan dari serangan hoax, ya, informasi-informasi palsu yang disebarkan iblis lewat nabi-nabi palsu dan gereja-gereja palsu. Jadi jemaat setia dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, ya. Sebagaimana yang pernah saya ajarkan, nubuatan Nabi Daniel, materaikan kebenaran ini. Aku akan bukakan di akhir zaman. Nah, di sana, di akhir zaman, kita ada di sana. Daniel menubuatkan bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus akan bertambah banyak orang, walaupun tetap sedikit dibandingkan yang menolak. Ingat ya, Yesus sendiri sudah menubuatkan sedikit saja yang memilih pintu yang sesak, jalan yang sempit. Akan lebih banyak orang memilih pintu yang lebar, jalan yang luas. Tapi saat ini saya melihat bahwa banyak keluarga-keluarga Kristen, orang tua Kristen yang membawa anaknya masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, ya. Mari saya tutup sesi ini sampai sini. Kita akan berdiri dan kita berdoa. Nanti Ibu Gembala berdoa. Puji Tuhan.